Battle Through the Heavens, Chapter 835. Bab 835, Pil Pemecah Zong. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 10 plus kotak giok putih salju di depannya. Dia dengan lembut menghirup udara dan menekan riak di dalam hatinya. Dengan jentikan jarinya, Tausat Beast Cauldron yang sangat besar muncul entah dari mana. Itu sangat mendarat di tanah, memancarkan suara gong yang rendah dan dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Metode pemurnian dan berbagai hal yang perlu diperhatikan saat menyempurnakan Zong Breaking Pill sekali lagi melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan api hijau giok muncul di dalam pupilnya yang hitam pekat. Engah! Api hijau giok muncul dari jari Xiao Yan dengan suara. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan nyala api berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kuali obat dengan cara seperti kilat. Nyala api baru saja memasuki kuali ketika ukurannya yang kecil tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap, nyala api kecil itu berubah menjadi api ganas yang membakar dengan liar di dalam kuali obat. Menyusul peningkatan ukuran nyala hijau giok, permukaan merah terang di kuali 1000 binatang menjadi merah yang lebih menusuk mata. Sekilas, kuali itu tampak seperti sekumpulan api yang menari-nari. Kuali obat yang ditinggalkan oleh Han Feng ini memang bukan hal yang biasa. Meskipun dipanggang oleh api surgawi, saya berkali-kali, masih bisa tetap baik-baik saja. Kualitasnya bahkan mungkin sebanding dengan iblis hitam, milik guru itu. Kilatan puas melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada satupun garis retak di Tausat Beast Cauldron, meskipun telah menggunakannya berkali-kali. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah suhu internal kuali obat mencapai suhu stabil tertentu. Kotak giok putih salju yang memancarkan rasa dingin tersedot ke tangannya. Di dalam kotak batu giok tergeletak cabang pohon layu yang tampak seperti diukir dari es. Meskipun benda ini tidak memiliki penampilan yang menarik, aroma obat yang kaya yang dipancarkannya membuat orang tahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Item ini dikenal sebagai Cold Marrow Twig. Itu bukanlah ranting pohon yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang diaglomerasi dari energi beku murni di tempat yang sangat dingin. Jika seseorang berlatih tipe es doki untuk memurnikan dan menyerapnya, itu akan menyebabkan doki orang itu menjadi lebih dingin. Makanya, benda ini bisa dianggap tak ternilai di mata mereka. Xiao Yan hanya bisa mendapatkannya karena dia beruntung memasuki kolam dingin jauh di pegunungan. Namun, dia dikejar dengan liar oleh Magical Beast yang tersembunyi di sana, seekor binatang yang akan masuk ke peringkat ke-7, selama lebih dari 50 km sebelum dia berhasil melarikan diri. Jari-jari Xiao Yan memegang Cold Marrow Twig dengan 2 jari dan hawa dingin yang menusuk tulang dengan cepat mengikuti jarinya dan meresap ke dalam dirinya. Itu hampir menyebabkan seluruh lengannya menjadi mati rasa. Mata Xiao Yan melirik tangannya yang tertutup es tipis. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hijau giok di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, dengan cepat mengeluarkan rasa dingin yang meresap ke dalam dirinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut melemparkan Cold Marrow Twig dengan akurat ke dalam kuali obat. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dan menelan yang pertama seperti mulut yang buas. The Cold Marrow Twig tidak hanya menunggu kematian di hadapan api ini. Itu memancarkan gelombang udara dingin yang tak henti-hentinya dalam upaya untuk memblokir erosi suhu tinggi. Udara dingin dan nyala hijau giok saling mengikis. Kabut putih tipis muncul dari titik kontak di tengah suara cici. Ranting sumsum dingin ini mengandalkan energi dinginnya yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar mampu terlibat dalam jalan buntu dengan Glazed Lotus Heart Flame untuk waktu yang singkat. Sungguh layak menjadi sesuatu yang akan menyebabkan Magical Beast dari peringkat itu untuk pergi keluar untuk melindungi. Xiao Yan diam-diam mendecakkan lidahnya dan memuji ketika dia melihat adegan ini di kuali obat. Pikirannya segera bergerak dan suhu di dalam kuali obat meningkat. Cold Marrow Twig akhirnya tidak dapat bertahan setelah dibakar oleh suhu api yang tinggi. Penampakan permukaannya yang seperti kristal es mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Itu berkat api surgawi miliknya. Jika itu adalah nyala api biasa, kemungkinan hanya memurnikan ranting sumsum dingin ini akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Jika itu masalahnya, tidak hanya akan membuang waktu tetapi juga akan menghabiskan dokinya.
Sebuah api surgawi tidak kalah dengan senjata magis asli dari sudut pandang alkemis. Pemurnian berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum Cold Marrowtwig yang keras kepala akhirnya berubah menjadi cairan putih salju yang kental. Cairan tersebut beredar dan memancarkan energi murni yang sangat kaya. Xiaoyan menghabiskan setengah jam setelah selesainya penyempurnaan untuk menyelesaikan langkah pengerasan. Dia tidak beristirahat setelah dia menyelesaikan ini. Dengan gerakan tangannya, dia melemparkan ramuan obat keras kepala lainnya ke dalam kuali obat. Waktu perlahan mengalir lewat di ruang rahasia yang tertutup rapat. Bahan obat di kotak giok di depan Xiaoyan berangsur-angsur berkurang. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat bertahan di ruang rahasia seperti awan. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat bahan obat secara bertahap disempurnakan. Dia tahu bahwa langkah-langkah yang masih tersisa adalah yang benar-benar merepotkan. Pil pemecah zong ini bisa dikatakan sebagai pil obat tingkat tertinggi yang pernah disempurnakan secara pribadi oleh Xiaoyan. Karena itu, peluang suksesnya cukup rendah. Pil pemecah zong dapat dianggap kelas atas bahkan di antara pil obat tingkat 6. Pil tingkat seperti itu mungkin tidak banyak berguna untuk dozong asli, tapi itu mampu menarik banyak faksi besar ke dalam perkelahian untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki pil obat semacam ini, mungkin ada kemungkinan sekte mereka akan mendapatkan tambahan elit dozong. Untuk faksi-faksi yang berfokus pada warisan, itu memiliki daya pikat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Pikirkan saja sekte Kaisar Hitam ini. Seseorang bisa memahami pola pikir seperti itu hanya dengan melihat jumlah harta alam yang telah mereka habiskan selama bertahun-tahun untuk merawat Moya, pemimpin sekte junior ini. Tentu saja, bahan yang diperlukan untuk memperbaiki Zong Breaking Pill ini jarang. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan kemampuan mencari harta karun Ziyan, selama setengah tahun perjalanan mereka, untuk mendapatkan cukup banyak uang, kemungkinan dia tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahan ini. Meskipun demikian, Xiaoyan hanya mengumpulkan 3 set bahan selama setengah tahun ini. Dengan kata lain, Xiaoyan hanya memiliki 3 kesempatan untuk memperbaiki Zong Breaking Pill ini. Jika dia gagal dalam setiap upaya, tidak ada yang tahu kapan lain kali dia bisa memperbaikinya lagi. Dengan keterampilan penyulingan obat Xiaoyan saat ini, tidak akan ada banyak masalah dalam memperbaiki beberapa pil obat tingkat 6 biasa. Namun, Zong Breaking Pill ini bukanlah barang biasa. Bahkan dia kemungkinan akan memiliki kurang dari 40% perubahan dalam menyempurnakannya dengan sukses. Selain itu, ini adalah hasil setelah memperhitungkan bantuan dari api surgawi miliknya. Jika seorang alkemis tingkat 6 biasa mencoba untuk memperbaikinya, kemungkinan mereka untuk sukses akan lebih rendah. Xiaoyan juga mengetahui tingkat kesulitan dalam menyempurnakan pil pemecah Zong ini. Karena itu, dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Matanya menatap tajam aktivitas di dalam kuali obat. Pikirannya bergerak pada saat tertentu, dan dia tiba-tiba mulai memampatkan semua bahan obat murni, yang telah dia saring di kuali obat, bersama-sama. Engah! Riak energi yang kuat meletus saat banyak bahan obat melakukan kontak. Segera, cairan obat murni yang telah dimurnikan dengan susah payah itu diguncang sampai lebih dari setengahnya tersebar. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan tak terduga di kuali obat. Dia dengan lembut menghela nafas, seperti yang diharapkan, selalu seperti ini. Pertama kali memang sangat sulit. Petik 2. Xiaoyan tetap duduk di ranjang batu sambil merenung sejenak. Pikirannya berulang kali mengulang fenomena tidak biasa yang telah dibuat ketika bahan obat telah digabungkan menjadi satu. Itu lama kemudian sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Dia membersihkan kuali obat dan mulai sekali lagi. Memurnikan pil obat adalah hal yang keras dan menyusahkan. Setelah kegagalan pertama Xiaoyan, dia menghabiskan hampir 5 hingga 6 jam untuk sepenuhnya menyempurnakan set bahan obat kedua. Kali ini, tidak ada masalah yang muncul selama merger karena kendali Xiaoyan yang cermat. Namun, ketika pil obat hendak mengambil bentuk embrio, penyimpangan kecil muncul. Oleh karena itu, kuali bahan obat yang berharga sekali lagi dibuang. Darah menetes dari hati Xiaoyan saat dia menatap bahan obat yang tidak berharga. Bahan-bahan obat ini bukanlah barang yang bisa dibeli jika diinginkan. Sialan, aku telah meremehkan kesulitan benda ini. Xiaoyan dengan paksa menahan darah yang menetes dari hatinya, dan secara bertahap menenangkan pikirannya beberapa saat kemudian.
Tangannya gemetar saat dia sekali lagi mengeluarkan set terakhir bahan obat. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal, dia bisa melupakan tentang menyempurnakan Zong Breaking Pill dalam waktu dekat. Mata Xiaoyan tertuju pada bahan obat. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan nyala api sekali lagi naik di dalam kuali obat. Api kecil itu layu dan lampu hijau giok mendarat di wajah Xiaoyan yang luar biasa serius, menyebabkan dia tampak sangat dingin dan tegas. Satu persatu, bahan obat yang berharga masuk ke kuali obat dari tangan Xiaoyan yang naik dan turun. Mereka segera tertelan oleh nyala api. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir sementara nyala api berputar. Butir-butir keringat padat mulai samar-samar muncul di dahi Xiaoyan. Sehari penuh kehalusan tanpa henti terasa berat bahkan baginya. Kali ini, Xiaoyan hampir menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam kuali obat. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan segera ditemukan olehnya. Di bawah pengawasan tingkat tinggi ini, banyak cairan obat di dalam kuali obat secara bertahap mulai bergabung. Penggabungan berlanjut sementara Xiaoyan merasa sangat gugup. Namun, untungnya tidak ada yang salah kali ini. Ketika fusi cairan obat selesai, cairan cantik yang berukuran setengah kepalan tangan mulai muncul di dalam kuali obat. Xiaoyan tidak menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari campuran tubuh cair dari banyak kekuatan obat. Pikirannya masih tegang saat kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api ke tingkat yang sempurna. Dia perlahan menurunkan suhunya, dan membiarkan banyak cairan obat di dalam tubuh cair untuk benar-benar mengeras. Sekitar setengah jam setelah cairan menyusut dan mengeras, permukaan benda cair mulai mengeras secara bertahap. Pil obat embrio dengan permukaan yang tidak rata perlahan terbentuk. Xiaoyan akhirnya membuang batu besar yang membebani hatinya saat melihat pil obat embrio berhasil dibentuk. Langkah-langkah tersulit telah diselesaikan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjaga nyala api agar pil obat embrio ini tetap hangat dan bergizi. Setelah itu, Zong Breaking Pill dapat dianggap berhasil dibuat. Bab 836, Aktivitas. Aroma seperti bunga yang samar tertinggal di aula besar yang sunyi tempat dokter peri kecil dan Ziyan bersantai. Yang lebih besar masih baik-baik saja, tetapi wajah yang lebih kecil dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia telah berada di ruang tersembunyi selama 2 hari, mengapa dia masih belum selesai? Setelah duduk sejenak, Ziyan melompat berdiri setelah gagal mengendalikan dirinya. Pil penyulingan menghabiskan banyak waktu. Seseorang tidak bisa terburu-buru. Dokter peri kecil meletakkan buku yang agak kekuningan di tangannya. Matanya yang cantik dengan lembut menatap ke arah ruang rahasia saat dia berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi." "Ini akan segera." Petik 2. Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini hampir 10 kali. Ziyan meringkuk bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa kembali ke kursinya. Namun, seluruh ruangan tiba-tiba dan sangat berguncang saat dia duduk. Gemetar tiba-tiba menyebabkan dokter peri kecil dan Ziyan terkejut. Tatapan mereka beralih ke ruang rahasia secara bersamaan. Riak energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk ke arah itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan segera berhasil. Kegembiraan melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika dia merasakan riak energi yang kaya itu. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih bisa dianggap cukup berpengalaman setelah bertahun-tahun. Dia secara alami tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi akan membuat keributan saat terbentuk. Lebih memperhatikan, jangan izinkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Pavilion Kaisar Hitam ini sangat ramai dengan banyak ahli. Aktivitas di sini tidak akan tetap tersembunyi dari semua orang. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika riak energi dari ruang rahasia tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Seseorang bisa segera mendengar pilar cahaya energi, bang, dan setebal setengah kaki ditembakkan dari ruang rahasia. Akhirnya, itu menembus langit-langit dan dibebankan ke langit. Bahkan ekspresi dokter peri kecil tanpa sadar berubah sedikit ketika dia melihat pilar cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit. Dia segera merajut alisnya dan dengan lembut bertanya-tanya, "Pil obat apa yang disuling Xiaoyan?" Aktivitas yang dibuatnya sangat besar. Sepertinya seluruh pavilion Kaisar Hitam telah diganggu oleh ini. "Ziyan, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini." Petik 2.
Nada suara Little Fairy Doctor dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat di akhir kata-katanya. Bagaimana denganmu? Zian mengangguk sebelum dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. Saya harus mengungkapkan diri saya dan mencegah setan tua yang memiliki niat buruk. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Keributan semacam ini pasti akan menarik beberapa elit Dozong. Jika ada lelaki tua yang menyela secara acak, itu kemungkinan akan mengakibatkan Xiaoyan menderita luka yang cukup serius. Tubuh Little Fairy Doctor bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari kamar dengan cara yang aneh dan sudah berada di atap saat dia muncul kembali. Mata dinginnya perlahan menyapu. Itu seperti yang diantisipasi dokter peri kecil. Pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit ini hampir secara instan menarik perhatian semua ahli di dalam pavilion Kaisar Hitam. Wajah sejumlah orang terkejut saat mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam pilar cahaya ini. Mereka segera bergegas keluar kamar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak pohon dan atap bangunan di sekitar pavilion tempat kelompok Xiaoyan tinggal dipenuhi dengan sosok manusia. Beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal-muasal pilar cahaya tersebut setelah melakukan pengamatan dari jarak dekat. Banyak seruan segera terdengar. Pilar cahaya diisi dengan wewangian pil. Sepertinya ada seseorang yang mengolah pil obat di dalam ruangan. Petik 2. Pil obat tingkat tinggi mungkin bisa membuat beberapa aktivitas, tapi kecuali itu adalah pil obat tingkat 7, jarang ada fenomena yang tidak biasa. Jangan beritahu saya bahwa ada seseorang yang memurnikan pil obat tingkat 7 di sini. Petik 2. Mustahil, aktivitas dari pembentukan pil dari pil obat tingkat 7 jauh lebih besar dari ini. Ini harus menjadi pil obat bermutu tinggi langka dari antara pil obat tingkat 6. Petik 2. Ceka-ceka, pil obat yang mampu menggerakkan aktivitas seperti itu jelas bukan barang biasa. Hihi, aku ingin tahu Grandmaster Alchemist mana yang ada di bawah? Jangan bilang itu Kisan dari Black Emperor Sect? Petik 2. Hei, Kisan baru saja maju menjadi alkemis tingkat 6 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki jenis pil obat tingkat 6 tingkat tinggi ini? Petik 2. Percakapan pribadi mulai meningkat setelah lebih banyak ahli muncul di sekitar gedung. Mata dari beberapa orang yang telah mendengar kata-kata ini secara bertahap dipenuhi dengan keserakahan tambahan ketika mereka melihat pilar cahaya. Pil obat yang bisa menimbulkan keributan jelas bukan barang biasa. Siu, 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 siu. Petik 2. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tetap tergantung di langit. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mengamati pilar cahaya yang melonjak ke langit. Tidak disangka ada Grandmaster Alchemist seperti itu di dalam kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat apa dia. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara di suatu titik di langit. Pemimpin mereka, seorang pria tua berambut putih dengan doupeng, berbicara dengan suara terkejut. Doupeng, topi berbentuk kerucut dengan kain menggantung di atasnya untuk menutupi wajah seseorang. Itu benar, melihat aktivitas ini, sepertinya pil obat hampir berada di tingkat ke-7. Pil obat semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Kisan tidak dapat disempurnakan. Seorang pria mengepakkan sayap Douki di samping lelaki tua itu dengan ekspresi penuh kesungguhan. Ekspresi orang ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan saudara kedua Xiaoyan, Xiaoli. Siapa lagi yang bisa orang tua berambut putih di sampingnya selain tetua pertama akademi dalam, Suqian? Suqian sedikit mengangguk, matanya melihat sekelilingnya dan mengeras sebelum berbicara dengan samar, tidak terduga bahwa orang-orang dari Demon Flame Valley juga telah tiba. Xiaoli juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mengikuti mata Suqian saat dia melihat ke atas. Dia melihat sekelompok sosok manusia tergantung di langit tidak jauh. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang jelas merupakan tetua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Kami benar-benar akhirnya bertemu dengan kelompok bajingan ini di tempat ini. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan lancar setelah masalah ini selesai. Mata Xiaoli menjadi dingin saat dia tertawa setelah melihat lelaki tua berambut merah itu. Ya, Suqian mengangguk.
Tatapannya menyapu sisi lain dengan sikap acuh tak acuh. Dia tanpa sadar mengeluarkan "huh" yang terkejut saat matanya menyapu orang berjubah abu-abu itu. Penatua pertama, ada apa? Xiao Li bertanya tidak yakin. Suqian mengernyitkan alisnya sedikit hanya untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika tatapannya sekali lagi menyapu orang berjubah abu-abu itu, yang terakhir memberinya perasaan bahaya yang samar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selama kelompok Xiao Li menemukan orang-orang dari lembah api iblis, mata yang terakhir juga melihat ke atas. Tatapan kedua belah pihak saling bersilangan dan udara dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Tidak disangka bahkan orang tua Suqian ada di sini. Sepertinya ada masalah saat membunuh mereka kali ini. Fang Yan perlahan menarik matanya dan berbicara dengan cemberut. Saat waktunya tiba, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya bersama dengan yang lain. Lengan orang berjubah abu-abu bergetar saat suaranya yang acuh tak acuh melayang keluar. Saat ini saya lebih penasaran tentang siapa orang yang memurnikan pil itu. Dengan mampu memperbaiki pil obat semacam itu, kemungkinan keterampilan alkimia bahkan lebih besar daripada Qisan dari Sekte Kaisar Hitam. Sejak kapan seorang alkemis dengan tingkatan seperti itu muncul di wilayah sudut hitam ini? Petik 2. Saya juga tidak yakin. Kali ini, kota Kaisar Hitam telah mengumpulkan ahli dari mana-mana. Saya pikir orang ini harus menjadi salah satu dari mereka. Fang Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Ya, bagaimanapun, orang ini benar-benar berani mengolah pil di tempat seperti itu. Saya pikir sekarang harus menjadi momen krusial sebelum pil terbentuk. Jika dia diganggu saat ini, penghancuran pil itu masalah kecil. Dia bahkan mungkin menerima serangan balik. Orang berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara serak, tawa dingin. Lalu hasil apa yang diinginkan Tuan? Seorang alkemis dari tingkat ini juga harus memiliki jiwa yang kuat. Sudut mulut Fang Yan terangkat saat dia bertanya. Kata-kata Fang Yan baru saja terdengar ketika sosok seputih salju perlahan muncul di atas gedung tempat pilar cahaya berasal. Siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati. Sepasang mata ungu keabu-abuan yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu begitu sosok putih itu muncul. Akhirnya, matanya berhenti di beberapa arah. Jeritan dingin dan padat segera bergema di langit. Aura megah tiba-tiba menyapu dari sosok cantik orang yang anggun dan bergerak setelah tangisannya terdengar. Wajah semua orang yang hadir berubah saat merasakan tingkat kekuatan aura ini. Tangisan tak disengaja terdengar berulang kali. Dozong Elite. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka saat mereka merasakan niat membunuh dingin yang menyebar setelah suara mereka terdengar. Mereka buru-buru mundur. Gadis ini sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Bagaimana itu mungkin? Fang Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tercengang ketika dia merasakan aura agung itu. Sejak kapan wilayah sudut hitam ini memiliki Dozong yang begitu muda? Kamu punya waktu 10 napas untuk tersesat. Tatapan dinginnya yang seperti es tiba-tiba melesat ke arah Fang Yan saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Niat membunuh acuh tak acuh yang terkandung di dalam mata itu menyebabkan hati tetua pertama dari lembah api iblis merasa sedikit kedinginan. Meskipun hatinya terasa dingin, kapan Fang Yan dimarahi oleh seseorang yang diberikan posisinya saat ini di wilayah Black Corner? Selain itu, dia memiliki orang berjubah abu-abu yang mengikutinya. Makanya, hatinya tidak dipenuhi rasa takut seperti orang biasa. Ayo mundur dulu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertengkar dengannya. Bukan tindakan yang bijaksana untuk secara acak membentuk dendam dengan elit Dozong. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara saat Fang Yan merasa sedikit marah di dalam hatinya. Fang Yan kaget saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan memaksa semua orang untuk mundur. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibir mereka ketika mereka melihat para ahli dari lembah api iblis dipaksa kembali oleh wanita berpakaian putih ini sambil menangis. Seorang elit Dozong memang bukan orang biasa. Hanya sekelompok orang Xiao Li dari Xiao Gate yang tersisa di langit setelah orang-orang dari Demon Flame Valley mundur. Oleh karena itu, mata wanita berpakaian putih, yang dipenuhi dengan niat membunuh, perlahan menyapu. Ekspresi kelompok Xiao Li berubah ketika mereka merasakan tatapan acuh tak acuh itu.
Dia bertukar pandang dengan Suqian dan baru saja akan secara otomatis menarik diri ketika mata dingin dan acuh tak acuh dari wanita berpakaian putih itu menjadi sedikit terkejut. Suara yang agak tidak pasti perlahan dipancarkan. Kamu adalah orang-orang dari Xiao Get. Bab 837, Mo Tianxing. Kelompok Xiaoli terkejut saat mendengar suara wanita berpakaian putih ini, yang mengandung kejutan. Xiaoli bertukar pandangan dengan Suqian di sisinya sebelum dia segera mengangguk dengan agak hati-hati. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya adalah wakil kepala gerbang Xiaoli." Douqi dalam tubuh Xiaoli diam-diam beredar saat dia berbicara. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Douzong muda ini di depannya. Dari suara pihak lain sebelumnya, sepertinya dia terkait dengan gerbang Xiao. Namun, sebelum dia bisa memastikan apakah hubungan mereka baik atau buruk, bukan hal yang buruk untuk berhati-hati. Sementara Xiaoli waspada, mata Suqian di sisinya membeku. Dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian putih cantik ini mungkin masih muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jika dia memiliki permusuhan terhadap gerbang Xiao, kemungkinan mereka akan mengalami masalah hari ini. Selain itu, ada Demon Flame Valley di samping mereka yang melihat dengan niat predator. Niat membunuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat berkurang di depan banyak tatapan di sekitar mereka setelah mendengar jawaban Xiaoli. Dia segera dan dengan samar berkata, "Bisakah beberapa dari Anda minggir dan tidak mengganggu orang yang memurnikan pil ini?" Meskipun kata-kata ini masih hambar, tidak diragukan lagi mereka jauh lebih baik daripada sikap yang digunakan untuk merawat lembah api iblis. Cukup banyak orang yang diam-diam bingung di dalam hati mereka. Sejak kapan gerbang Xiao berkenalan dengan orang yang begitu kuat? Ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley, yang telah mundur ke atap sebuah bangunan, sedikit berubah ketika mereka merasakan nada yang jauh lebih hangat yang digunakan oleh Little Fairy Doctor. Xiao Get sebenarnya kenal dengan wanita ini? Ekspresi Fang Yan menjadi sedikit suram saat dia merajut alisnya dan bertanya. Jika ini benar, situasi lembah api iblis tidak akan baik. Kemungkinan bahkan orang yang berada di samping akan mengalami kesulitan menghadapi dua elit Douzong. Jangan panik. Dari percakapan mereka mungkin berkenalan, tetapi hubungan mereka jelas tidak ke tingkat yang Anda pikirkan. Lembah api iblis bukanlah salah satu yang bisa disinggung siapapun sesuka mereka, bahkan jika dia adalah Douzong elit. Mata gelap orang berjubah abu-abu menyapu wanita berpakaian putih di atas gedung sebelum berbicara dengan dingin. Ekspresi Fang Yan akhirnya menjadi lebih tenang setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang perempuan muda Douzong di wilayah Black Corner? Apakah dia seseorang dari luar, wilayah sudut hitam?" Petik 2. Beberapa sesepuh Demon Flame Valley di samping Fang Yan hanya merasa bingung dan menggelengkan kepala di hadapan ketidakpastian Fang Yan. Elit Douzong mana di Black Corner Region yang tidak terkenal? Namun, tidak satupun dari mereka yang mirip dengan wanita berbaju putih ini. Dibandingkan dengan keraguan Fang Yan dan yang lainnya, Xiaoli, yang merupakan karakter utama yang terlibat, juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa wanita yang jelas-jelas tidak baik hati ini tiba-tiba memperbaiki sikapnya terhadap mereka. Tatapan Xiaoli dipertukarkan dengan Suqian di sisinya. Keraguan melintas di matanya. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah wanita berpakaian putih itu. Dia kemudian memimpin kelompoknya pergi ke area di luar radius 100 meter dari pilar cahaya. Ruang di sekitar pavilion telah menjadi benar-benar kosong setelah kelompok Xiaoli mundur. Namun, area yang lebih jauh dipenuhi orang. Jelas, orang-orang ini masih merasakan minat yang besar terhadap pilar cahaya yang keluar dari ruangan. Haha, tidak terduga bahwa lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini telah menarik begitu banyak wajah asing dan akrab. Aku yang dulu benar-benar mendapatkan banyak wajah. Beberapa sosok manusia tiba-tiba melintas dari dalam pavilion Kaisar Hitam setelah kelompok Xiaoli mundur. Mereka langsung berhenti saat masih 100 meter dari gedung. Sosok manusia baru saja muncul ketika semua orang dengan cepat melirik. Seorang pria tua berjubah kuning melangkah di udara sambil tersenyum. Saat dia mendekat, semua orang menyadari bahwa ada beberapa ular piton emas besar yang dijahit di jubah kuningnya. Mereka memantulkan cahaya samar di bawah sinar matahari, tampak seolah-olah mereka hidup dan memancarkan tekanan yang tidak biasa.
Seorang Moya berpakaian putih serta seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah alkemis mengikuti di belakang lelaki tua itu. Orang tua berwajah merah itu adalah kepala alkemis dari Sekte Kaisar Hitam yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di Rumah Seribu Obat, Qisan. Orang tua berjubah kuning menimbulkan keributan yang cukup besar di area ini saat dia muncul. Banyak seruan terdengar. Ini sebenarnya adalah pemimpin sekte dari Black Emperor Sekte, Mo Xingtian. Dikabarkan bahwa Mo Tianxing telah maju ke kelas Dozong lebih dari 1 dekade yang lalu dan telah melakukan retret. Tidak disangka bahkan dia diganggu hari ini. Petik 2. Mo Tianxing, yang telah muncul, menyapu Suqian dan orang berjubah abu-abu dari lembah api iblis. Tatapannya melewati beberapa area di dalam pavilion Kaisar Hitam tanpa meninggalkan jejak. Baru kemudian ia beralih ke pavilion. Kejutan melintas di matanya saat tatapannya tertuju pada dokter peri kecil. Jelas, usia muda yang terakhir telah menyebabkan dia sangat tercengang. Ini sebenarnya dia. Mata Moya menyapu pavilion di belakang Mo Xingtian. Dia langsung terkejut ketika dia melihat wajah halus yang sangat dia rindukan. Setelah itu, dia langsung bergumam karena terkejut. "Kamu kenal dia?" Mo Xingtian juga terkejut saat mendengar kata-kata itu, jadi dia buru-buru bertanya. Memiliki hubungan yang baik dengan ahli tingkat seperti itu akan menjadi keuntungan besar bagi Sekte Kaisar Hitam. "Kami hanya bertemu sekali dan tidak bisa dianggap kenal." Moya ragu sejenak dan mengungkapkan detail yang dia tahu. Dia tidak menyembunyikan kasih sayangnya untuk dokter peri kecil dalam suaranya. Di sisi lain, dia dengan kasar berbicara tentang Xiao Yan. Dari kelihatannya, yang memurnikan pil obat di dalamnya haruslah pemuda yang disebutkan Penatua Qi memiliki konflik dengan dalam 1000 rumah obat. Itu tidak terduga pada usia seperti itu, keterampilan alkemisnya telah mencapai tingkat ini. Betapa menakutkan. Penyebutan singkat Moya tentang Xiao Yan tidak menyebabkan Mo Tianxing melupakan yang terakhir. Dia mengingat beberapa berita yang dia tahu, dan sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Qisan sedikit meringkuk di sudut mulutnya saat dia berdiri di belakang. Mata yang biasa dia lihat pada pilar cahaya dari gedung dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Saat itu, dia mungkin menyadari bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan penyulingan obat pihak lain berada pada tingkat yang sulit dia bandingkan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak seimbang adalah pihak lain memiliki prestasi seperti itu pada usianya. Harus diketahui bahwa bahkan dia hanya untungnya menembus ke tingkat 6 belum lama ini. Hati Moya agak tidak nyaman saat mendengar kata-kata ini dari Mo Tianxing. Diri sombongnya yang biasa sangat tidak ingin melihat seseorang yang lebih muda darinya mencapai prestasi yang lebih besar darinya. Lebih penting lagi, ada seorang wanita cantik yang bahkan sangat dia kagumi di sisi orang ini. Poin ini adalah sesuatu yang sulit dia tahan. Kalian berdua harus berhati-hati di masa depan. Berusahalah untuk tidak memusuhi Yan Xiao ini. Seorang Dozong, seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi, dan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Barisan semacam ini sudah sangat kuat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Apakah kamu mengerti? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di hati kedua orang ini dan berbicara dengan suara lemah. Iya, Moya dan Qisan mungkin merasa sangat tidak senang di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan di depan Mo Tianxing. Yang mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan sopan. Kali ini, cukup banyak iblis tua yang hidup dalam isolasi telah datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva itu. Jika mereka ingin berkelahi, izinkan mereka melakukannya. Selama mereka dapat mengambil sesuatu yang memuaskan Sekte Kaisar Hitam kita, yang memiliki benda itu atau berapa banyak yang telah mati atau menjadi lumpuh karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami hanya bisa memperlakukannya seperti menonton pertunjukan yang menyenangkan. Sudut mulut Mo Tianxing terangkat menjadi senyum aneh saat dia menurunkan tubuhnya dan menjawab. Moya dan Qisan bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Moya, apakah Anda tertarik pada wanita muda ini? Mo Tianxing tiba-tiba tertawa saat dia menyipitkan matanya dan mengamati dokter peri kecil yang memancarkan rasa dingin yang mengejutkan di atas gedung. Moya kaget. Dia segera menjawab dengan rasa malu, wanita seperti itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang memiliki kosmetik.
Secara alami itu baik jika Anda benar-benar memiliki sarana untuk bersamanya. Kekuatan Sekte Kaisar Hitam kami pasti akan melonjak jika dia menjadi milikmu. Tentu saja, yang terbaik adalah dia tidak merasa permusuhan dengan kita. Jika tidak, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Mo Tianxing tertawa. Nada suaranya menjadi tegas pada akhirnya. Joy melintas di mata Moya saat dia buru-buru mengangguk. Dia memiliki kepercayaan yang sangat besar pada penampilan, sikap, pencapaian, dan segala sesuatu yang dia yakini penting. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak sekali wanita berbakat dan cantik yang telah diperankan olehnya. Sementara semua orang diam-diam terjebak dalam pikiran mereka yang berbeda, pilar cahaya yang melesat ke langit perlahan menjadi redup. Namun, aroma pil yang dipancarkan darinya semakin padat. Pilar cahaya semakin redup. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa titik cahaya yang terfragmentasi sebelum perlahan menghilang. Setelah pilar cahaya menghilang, sekelompok cahaya seukuran ibu jari muncul di depan pandangan semua orang. Cahaya itu tiba-tiba melonjak setelah kumpulan cahaya itu muncul. Tubuhnya bergerak dan penampilannya seolah-olah hendak melarikan diri ke langit. Namun, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di bawah tepat saat cahaya itu membumbung tinggi. Kekuatan hisap tiba-tiba meletus. Di bawah kekuatan hisap yang dahsyat itu, kumpulan cahaya itu mulai bergoyang dengan goyah. Itu berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke depan banyak tatapan serakah. Akhirnya, ia memasuki ruangan itu dan menghilang. Tubuh dokter peri kecil hanya bergerak setelah dia melihat bahwa pil obat telah terkandung. Dia menghilang dengan itu. Aroma pil yang tersisa berangsur-angsur tersebar setelah pil obat dikeluarkan oleh seseorang. Dalam sekejap, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala karena kecewa. Setelah itu, mereka membawa hati yang dipenuhi ketidaksenangan saat mereka berpencar. Orang yang disebut pemurni pil tidak pernah menampakkan dirinya sejak awal. Bab 838, Awal Lelang. Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil hari itu, topik dari hampir seluruh pavilion Kaisar Hitam dikumpulkan pada wanita berpakaian putih ini dengan kekuatan yang menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang yang berjaga-jaga di luar gedung itu, mencoba menangkap beberapa petunjuk. Namun, tidak ada lagi aktivitas sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil selesai. Karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya dengan sembarangan. Pemilik pavilion itu tidak menampakkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan bijak setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat hebat, secara alami termasuk di antara orang-orang ini. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiao Yan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Ziyan, yang berjaga di ruang tamu, dengan cepat maju setelah melihat Xiao Yan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghela nafas ketika mereka melihat bahwa mata yang terakhir itu dipenuhi dengan jejak darah. Apakah orang ini benar-benar gila saat dia memurnikan pil? Anda telah tinggal di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan dengan paksa mendobrak pintu jika Anda tidak keluar. Dokter peri kecil tidak bisa membantu tetapi menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia melihat Xiao Yan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan Zong Breaking Pill saat itu. Sebagai gantinya, dia sekali lagi membuka kuali dan memurnikan beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan dokinya. Karena itu, waktu yang dia habiskan sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan berkelanjutan semacam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat lelah, dia akhirnya mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Kekayaannya saat ini akan memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang di pelelangan. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita. Jawab dokter peri kecil. Keke, sepertinya Anda telah menghalangi cukup banyak orang dengan niat buruk dengan mengungkapkan diri Anda saat itu. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Saya bertemu dengan seseorang dari Xiao Get. Orang itu seharusnya adalah saudara kedua Anda.
Ada juga orang tua yang kekuatannya ada di kelas Dozong di sampingnya. Dokter peri kecil dengan lembut mengungkapkan. Itu seharusnya elder pertama Sukian. Dia adalah satu-satunya elit Dozong di Akademi Dalam. Xiao Yan sedikit tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Apa kau tidak berencana mengunjungi mereka? Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak untuk saat ini. Cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini. Semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika kami mengekspos hubungan kami dengan Xiao Get saat ini, itu malah akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari pembantu. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kami untuk mengungkapkan diri kami pada saat kritis. Petik 2. Terserah kamu. Dokter peri kecil tidak peduli. Dia mengangkat mata ungu keabu-abuannya dan secara acak berkata, bahwa Moya telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa pemimpin sekte dari Black Emperor Sekte, Mo Tianxing, ingin mengundangmu untuk berkumpul. Namun, saya menolaknya karena Anda menyempurnakan pil obat. Petik 2. Tidak apa-apa menolak mereka. Xiao Yan mengangguk. Sebuah pikiran segera muncul di dalam hatinya saat dia bertanya, seperti apa kekuatan Mo Tianxing? Dia juga seorang elit Dozong dan hampir sama dengan saya. Dia bisa dianggap bintang 4 Dozong. Dokter peri kecil merenung sebelum dia menjawab. Bintang 4 Dozong ya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga harus menjadi Dozong. Dokter peri kecil sepertinya telah mengingat sesuatu, oleh karena itu, dia tiba-tiba berbicara lagi. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Jari yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela nafas, seperti yang diharapkan. Saya mengatakan bahwa Demon Flame Valley tidak hanya akan membiarkan Fang Yan datang. Meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Dozong, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Dozong asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Petik 2. Saya tidak menyadarinya. Dokter peri kecil juga menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu sangat tidak jelas. Jika dia tidak berada di dekat hari itu, kemungkinan besar bahkan dia akan mengalami kesulitan besar menemukan kekuatan orang ini. Dia juga sama sekali tidak menyadari yang lain. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, hanya ada satu. Hihi. Aku ingin tahu partai mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki firasat bahwa pelelangan kali ini akan ternoda dengan darah. Dokter peri kecil mengangguk samar. Dia segera melihat mata merah Xiao Yan dan tanpa daya berkata, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu. Petik 2. Iya. Xiao Yan merasa agak malu setelah mendengar ini. Kelelahannya kali ini memang luar biasa. Jika dia tidak cepat sembuh, kemungkinan akan ada beban dan luka di tubuhnya. Saat ini, pelelangan akan segera dimulai dan kejadian selanjutnya tidak akan mulus. Dia harus menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya setiap saat. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan lengah oleh perubahan yang tidak terduga. Kalau begitu, aku akan pergi dan memulihkan diri dulu dan mencoba memulihkan kondisi lamaku sebelum dimulainya lelang besok. Xiao Yan menghela nafas, berdiri dan menatap langit malam di luar jendela. Dia tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dengan suara samar. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Langit malam diam-diam pergi. Ketika sinar pertama matahari pagi muncul, keaktifan yang mengguncang bumi langsung meletus di dalam kota Kaisar Hitam, yang telah sunyi untuk malam itu. Manusia melonjak keluar dari segala arah, dengan cepat memenuhi jalan-jalan besar yang kosong. Arah yang dituju oleh sosok manusia ini adalah sama. Tempat itu adalah balai lelang besar di tengah kota. Hari ini adalah hari lelang terbesar yang telah diadakan di wilayah Sudut Hitam selama 100 tahun terakhir. Jumlah ahli yang datang sudah melebihi lelang sebelumnya. Pengaruhnya juga menutupi setiap sudut wilayah Sudut Hitam. Sinar matahari pagi menyebar melalui jendela dan memasuki sebuah ruangan. Itu akhirnya merangkak ke seorang pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tempat tidur.
Mata yang tertutup rapat dari pemuda berjubah hitam itu bergerak-gerak di bawah sinar matahari. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang bangkit. Itu terus menyebar dari tubuh Xiao Yan sampai memenuhi seluruh ruangan. Api hijau giok seperti zat berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan berkibar tanpa kehadiran angin. Itu berulang kali mengeluarkan suara mengepak, dan itu lama kemudian sebelum cahaya dari api di matanya perlahan memucat. Setelah cahaya dari api menghilang, jubah di tubuh Xiao Yan diam-diam. Mereka sekali lagi menekan kulit Xiao Yan. Beberapa kegembiraan masuk ke mata Xiao Yan saat dia merasakan Douqi di dalam tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang terjadi 2 hari lalu. Meskipun penyempurnaan pil gila selama 2 hari ini telah menyebabkan dia menjadi sangat kelelahan, dia menyadari bahwa Douqi-nya benar-benar membaik setelah dia menahan kelelahannya dan berlatih selama 1 malam. Meskipun kemajuan semacam ini sangat kecil, karena terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya masalah waktu sebelum terobosannya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan membasuh dirinya secara acak. Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam yang luar biasa besar dan memakainya. Dia mengenakan doupeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sebelum tersenyum. Baru kemudian dia mendorong pintu dan meninggalkan kamarnya. Dokter peri kecil dan Ziyan, yang sudah menunggu di aula, terkejut saat melihat orang berjubah hitam ini berjalan keluar. Ziyan baru saja akan tertawa ketika jubah hitam menutupi kepalanya. Pakailah, jika tidak, penatua pertama dan yang lainnya akan mengenali Anda. Dokter peri kecil telah mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak perlu memakai satu. Xiao Yan berbicara sambil melihat ke arah Ziyan yang telah membuang jubah hitamnya. Baju jelek sekali, aku tidak akan. Wajah Ziyan pahit. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, dia dikalahkan beberapa saat kemudian di bawah tatapan Xiao Yan. Dia dengan putus asa mengenakan jubah hitam. Sebuah eksentrik berjubah hitam kecil muncul. Ayo pergi, lelang hari ini kemungkinan besar akan sangat menarik. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat melihat kedua orang yang sudah siap. Dia memimpin untuk membuka pintu dan berjalan keluar. Ziyan dan dokter peri kecil mengikuti di belakangnya. Karena pelelangan akan dimulai hari ini, orang-orang yang menunggu di luar paviliun semuanya telah bubar. Ini menyelamatkan mereka dari beberapa masalah. Mereka bertiga mengidentifikasi rute mereka sebelum berjalan keluar dari paviliun Kaisar Hitam. Saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu. Kelompok Xiao Yan baru saja keluar dari daerah ini ketika sesosok kulit putih datang ke arah mereka. Tawa ditransmisikan ke telinga mereka. Jiwa yang tidak akan bubar. Alis Little Fairy Doctor vertikal saat dia menatap senyum hangat Moya. Xiao Yan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang ini. Tatapan di bawah jubah hitam melirik Moya sebelum bertanya dengan suara samar, pemimpin sekte junior, apakah ada masalah? Moya memandang Xiao Yan yang tersembunyi di balik jubah hitam besar. Matanya tanpa sadar beralih ke dokter peri kecil. Panas yang membara melonjak di dalam hatinya saat dia melihat dingin di wajahnya yang bergerak. Dia mengeluarkan tablet giok dari cincin penyimpanannya dan tertawa, ini adalah kursi VIP untuk pelelangan. Hanya ahli terkenal dari Black Corner Region yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh napasku untuk mendapatkannya dari ayahku. Petik 2. Terima kasih pemimpin sekte junior. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat sikap lembut di wajah orang itu. Dia begitu saja mengambil tablet giok dari tangan yang terakhir. Tanpa mengucapkan terima kasih lainnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu keluar Black Emperor Pavilion. Ziyan yang tertawa diam-diam dan dokter peri kecil membuat jalan memutar di sekitar Moya dan mengikuti. Wajah Moya berkedut. Dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya sebelum senyum sekali lagi menumpuk di wajahnya. Namun, dia baru saja akan mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya telah menempel ke tanah. Jika Anda mengomel tentang umur panjang Anda bisa mengikuti kami.